Yuk, mangga, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang baik yang berada di Zoom meeting pada siang hari ini maupun yang ikut live. Pada siang hari ini insya Allah kita akan mendengarkan ceramah dari guru kita Ustadz Abu Husni Mubarak yang insya Allah akan membersamai kita hingga nanti 30 menit ke depan. Mangga Ustadz Abu, kami persilakan. Mangga Ustadz, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasukul su'a illallah. Bismillahi masyaallah haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi fadala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatu yuftahu biha dinul islam wa yuqbalu biha iman. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us ilal insi wal jan. Wa sallallahu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Ba'du ayyuhadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa sari ila maghfiratih wa ridwanih la'allakum tuflihun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamnil Qur'an. Allahumma anis wahatana fi qabrina. Subhanallah wa bihamdihi adadal bihi wa ridasihi wa zinatahi wa mida kalimati. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya bisal mustaghisi aghithna ya Allah ya wadud tawil umurana suwi ajsadana wa hajatana wa amlana habibna linnasi ajmin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mutaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasdin fina nas'aluka salaha amrina lih. Allahumma la illa bi'altahu sahla wa anta tadlul hazna idza syi'ta sahla. Nas'alukal ijab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb ya mujibas. Hadirin kaum muslimin, para tamu agung Allah yang berbahagia. Alhamdulillahil alamin, bersyukur hadirat Allah. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sampai dengan siang ini. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berjumpa walau hanya lewat media.
Kita berharap kehadirat Allah, mudahan pandemi ini segera Allah angkat sehingga kita bertemu di darat tentunya dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mengawali jumpa kita di pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan selamat menikmati hidayah Allah. Selamat menikmati ampunan Allah di waktu yang istimewa ini. Sekaligus saya sampaikan selamat menikmati tahun baru Hijrah 1442. Kita berharap kehadiran Allah, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa meningkatkan amal soleh di tahun ini, sehingga kita dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba atau sebagai umat yang paling beruntung di arah sekian banyak umat lainnya. Karena kalau sama perbuatan kita tahun lalu dengan tahun sekarang, berarti kita termasuk orang yang rugi. Apalagi kalau ini tidak bisa meningkatkan amal soleh, maka kita termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang celaka. Nah, tentunya kita selaku hamba Allah, umat Nabi, berharap dari tahun ke tahun itu kita mampu meningkatkan amal soleh. Sehingga dari tahun ke tahun kita terus menjadi hamba yang berkah, ziyadah bil khair, tambah kebaikan, sehingga Rasulullah cap kita menjadi hamba yang beruntung. Apa yang harus kita lakukan supaya tahun ini kita beruntung? Tiada lain, kita harus meningkatkan amal soleh. Amal soleh mana yang mesti kita lakukan supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang paling beruntung? Maka dalam hal ini mari bersama kita dengarkan dengan ayat Allah dalam surah An-Nisa ayat 115 yang sudah saya sampaikan dalam awal mukadimah tadi. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya dan Allah jadikan Ibrahim lain. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kasih yang dari Allah, sehingga mengatakan khalil, mengatakan kasihnya. Apa yang harus dilakukan? Mudah-mudahan tahun ini kita mampu. Allah angkat kita menjadi hamba-hamba yang istimewa, sehingga Allah angkat kita menjadi khalilnya. Seperti Allah angkat kepada Nabi Ibrahim sebagai khalilullah. Melihat dari ayat ini, jelas ada 3 hal yang mesti kita lakukan supaya kita jadi kekasih Allah. Sehingga kita mampu meningkatkan amal soleh di tahun ini dan kita tergolong orang-orang yang beruntung selamanya. Mana? Dari ketiga tersebut, yang pertama adalah man aslama wajhahu lillah, adalah orang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikhlaskan dari seluruh amal perbuatan yang ia lakukan, mengikhlaskan seluruh apa yang ia lihat, mengikhlaskan seluruh apa yang ia dengar, sehingga semuanya adalah hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang sudah seperti itu, maka pasti ketika mendengar semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan kalimat sami'na ata'na. Saya dengar ya Rob, dan saya akan ikuti apa yang saya dengar. Orang ini iri, orang ini ikhlas melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semua yang Allah berikan padanya, ia serahkan semuanya kepada Allah. Aslama wajhahu lillah, wajahnya. Nah, ini katakan dalam ayat ini adalah wajah. Wajah ini kita fokus ke muka. Padahal sebetulnya bukan hanya saja. Kalau kita melihat ada kaidah usul fikih mim itlaqil juz wa iradil kull, yang dimaksud yang disebut adalah hanya sebagian di waktu, yaitu bagian muka, yang dimaksud seluruhnya. Artinya seluruh keibadah kita, seluruh pandangan kita, seluruh pendengaran kita, seluruh ucapan, seluruh hati kita, apa yang kita lakukan adalah kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada istilah bahasa Sunda yang sangat menarik sekali, kalimatnya adalah jelema anu geus serangkokan Gusti Allah. Jadi kalimatnya serangkokan.
kalau serah bongkokan itu sudah tidak ada yang lagi, semua adalah pure karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah makom kita sampai ke sana? Wallahu alam, karena makoman manusia di antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Hanya kita berharap supaya Allah angkat kita menjadi khalilnya, supaya Allah angkat kita menjadi kasihnya. Usahaan kita harus berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasakan bahwa apa yang Allah berikan ke kita sesungguhnya yang terbaik buat kita. Walaupun terkadang kita katakan ini adalah, tapi baru Allah begitu saat itu. Salah satu contoh penyakit atau pandemi atau apa yang namanya bencana bala musibah yang Allah berikan ke kita, menurut ini adalah jelek. Tapi menurut Allah lah baik untuk kita. Hanya kita tidak tahu ada hikmah balik itu. Maka innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Ada kalimat usri balik yusra 2 kali. Di sana disebutkan ada nakir dan ma'rifat. Al-nakirah disebutkan kali itu saja. Al-ma'rifat disebut 2, berarti yang itu bukan yang itu. Apa yang dimaksud? Artinya satu kesulitan yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka beberapa kebaikan, beberapa kemudahan yang Allah akan limpahkan kepada tersebut. Syaratnya apa? Syaratnya lillah, karena Allah. Kita harus menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kita harus yakin bahwa ini adalah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Oke, jadi pertama yang harus kita lakukan hidup setelah ini bil khusus di tahun ini supaya Allah angkat kita menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah, menjadi kasihnya Allah. Kita harus menjadi man selama wajhillah, menjadi hamba yang menyerahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, wa huwa muhsin, yaitu termasuk orang yang muhsin. Apa itu muhsin? Kalau muhsin itu secara bahasa itu adalah baik ya. Tetapi lebih dalam lagi yang dimaksud dengan muhsin adalah wa'budillah kanaka taroh fa ilakun taroh fa nahu yaraka. Ketika seorang hamba menyembah beribadah pada Allah, maka seolah-olah akan dia melihat Allah. Fa ilam taroh, apabila engkau tidak mau melihat Allah, fa innu taroh. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah melihat kita. Jadi tingkatan muhsin ini adalah tingkatan yang istimewa. Karena muhsin ini sudah sampai kepada taraf perasaan. Ya, sudah sampai ke taraf perasaan. Orang itu betul-betul merasa sehingga berbudi baik kepada Khalik makhluknya, bagian daripada amal soleh yang dia betul-betul merasakan. Kalau ada orang dulu kalau ngaji Quran itu katanya sangat mudah, sangat gampang, menimba ilmu juga sangat mudah dan sangat gampang. Tapi yang sulit itu adalah jidiri. Apa yang dimaksud dengan jidiri? Kita merasakan seperti yang dirasakan orang. Nah, ketika orang sudah ihsan, ketika orang sudah berbuat kebaikan, maka dia merasakan dari apa yang ia lakukan itu betul ada yang mengawasi. Sehingga tumbuh yang luar biasa dalam dirinya adalah ridho melakukan amal yang ia lakukan. Nah, jadi beribadah kepada Allah olah-olah ia melihat Allah. Apa yang dimaksud dengan Allah? Karena tidak mungkin Allah dapat dilihat oleh panca indera, karena Allah ini maha gaib. Atau yang lain itu gaib, kalau Allah ini maha gaib. Apa yang dimaksud dengan melihat Allah? Musyahadah terhadap ciptaannya. Kita menyaksikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga hati ini merasa begitu lemah kita ini. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga aina matlu fasama wajah. Kemana saja kau palan muka di sana. Jadi tingkat perasaan yang luar biasa dalam diri seorang hamba, seorang yang muhsin itu sudah ada. Apakah kita sudah sampai ke tingkat ini? Ya kembali saya sampaikan adalah tergantung kepada makomannya masing-masing. Kita baru sekedar yakin, baru sekedar percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah. Kita baru yakin dan percaya bahwa perintah sholat ini merupakan bagian dari perintah Allah yang wajib dilakukan oleh kita. Belum sampai ke tingkat perasaan,
bahwa kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau orang sehidupnya sudah diawasi oleh Allah, dia akan ekstra hati-hati dalam melakukan apapun. Berbicara akan hati, jangan-jangan pembicara ini menyakitkan orang. Jangan-jangan kata ini tidak ada manfaat. Jangan-jangan perkataan ini adalah menyebabkan dosanya. Begitupun melihat, itu mendengar, begitupun melakukan. Dia akan ekstra hati. Kenapa? Karena dia sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat surah yang lain, di surah Al-Imran ayat 134, ada beberapa tanda antara orang yang mungkin. Ya, mari kita jangan menilai orang lain itu capek hari, tapi kita delay diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang sudah sin ataupun kita belum? Maka di dalam surah Al-Imran 134, di akhir ayatnya Allah sampaikan wallahu yuhibbul muhsinin, bahwa Allah ini adalah mencintai, menyukai, menyenangi, mengasihi orang-orang yang muhsin. Siapa dia? Alladzina yukuna fisarra wad-dara wal kadhimin ghaidha wal 'afina 'annas. Kalau melihat dari satu ayat saja, ini satu saja karena ada banyak ayat yang lainnya. Kalau melihat dari satu ayat saja, ini sudah jelas ya, bahwa orang muhsin ini dia akan memiliki sifat-sifat tertentu. Mana di antaranya? Yang pertama, yungfik fisaro wadoro, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dia senang berbagi kepada yang lain. Dia ada kebahagiaan tersendiri ketika orang berbagi. Apakah berbagi dengan ilmunya, berbagi dengan hartanya, berbagi dengan tegaknya, berbagi dengan apapun. Dia merasa senang, oh alhamdulillah saya berbagi. Jadi ada kebahagiaan tersendiri. Jadi tidak ada iming-iming lain yang membantu karena pingin enggak. Jadi orang yang sudah benar-benar musim itu, pisaro wadoro, ketika dalam lapang, ketika dalam sempit, dia senang berbagi, senang menolong kepada yang membutuhkan. Bahkan pertolongan pekerjaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sebanyak pekerjaan itu ada berbagi. Adalah berbagi. Saat Nabi Musa AS menyampaikan kepada Allah, ya Rob, pekerjaan apa yang paling engkau sukai? Apakah pekerjaan sholat? Sholatmu adalah untukmu, karena dengan sholat engkau akan tercegah perbuatan keji dan dosa. Apakah dengan sahur? Sahurmu adalah untukmu, supaya engkau lebih bisa menahan marah. Lantas apa ya Rob? Engkau memberikan kesenangan kepada lain. Engkau berbagi dengan saudara-saudara yang membutuhkan. Maka itu yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Kalau kita yang terhadap apa yang disampaikan ini, maka insya Allah kita akan senang berbagi. Walaupun akhirnya kita tidak berhak menjadi hamba-hamba seperti itu, tapi secara otomatis ketika kita senang berbagi, di diri kita telah tersimpan sifat-sifat orang yang baik, sifat-sifat orang muhsin. Yang kedua, walaziminal ghaidha, adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ini sangat sedikit sekarang yang mampu menahan amarah. Bahkan ketika di Rasulullah SAW, siapa yang paling jago, siapa yang paling kuat, ketika sahabat mengatakan yang enggak mempan ditembak, yang enggak mempan di kade, yang gagah, yang bukan. Siapa? Mereka yang gagah, yang paling kuat itu adalah mereka yang mampu menahan amarahnya, yang mampu menahan dirinya. Maka ada kiat-kiat tertentu yang mungkin di dalam itu sudah jelas ya. Ketika kita lagi marah dan ketika marah dalam keadaan diri, coba duduklah. Kemudian ketika kita dalam keadaan duduk masih gak ada rasa marah, coba berwudulah. Ya. Terus lakukan bagaimana caranya supaya kita tidak Nah, ini salah satu bahan daripada amarah ini, kebanyakan para ulama adalah dengan lebih berbanyak mengosong perut, artinya adalah lebih berbanyak saum. Yang selanjutnya yang ketiga, wal afina anin. Dia senang memaafkan yang lain. Ya, dia tidak ego diri. Seharusnya dia harus minta maaf ke saya. Kenapa harus saya? Ya, dia yakin terhadap apa yang disampaikan Rasulullah SAW.
bahwa orang yang paling di antara orang yang baik adalah mereka yang meminta maaf lebih dulu walaupun dia tidak merasa salah. Ini sangat sulit dilakukan, ini sangat sedikit sekali orang yang mampu melakukannya. Ya, memang ini adalah sifatnya atau tanda orang-orang yang muhsin, tandanya orang-orang yang baik, tandanya orang-orang yang sulisan di dalam hidupnya. Dia senang memaafkan. Orang memaki, membenci, sampai Allah mengata-ngatain yang lain kepada kita. Kita memaafkan terhadap kesalahan-kesalahannya. Ya kita hanya mengisdada saja. Semuanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama, insya Allah orang tersebut dikategorikan orang yang paling baik agamanya dan akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala apabila yang pertama itu aslama wajhu lillah, berserah diri semuanya kepada Allah, dan yang kedua ada orang yang muhsin, orang yang senang berbuat baik, orang yang berbudi pekerti yang luhur, baik terhadap khalik ataupun terhadap makhluknya, dalam hal perbuatan baik yang ia lakukan, ia merasakan bahwa itu adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat ingin dipuji, sifat sombong itu sudah hilang dalamnya, karena semuanya ada ingin mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini waktunya tinggal sedikit lagi. Yang ketiga, yang akan menjadi orang yang paling baik agamanya dan mereka menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah wattaba millata Ibrahim hanifa. Orang itu mengikuti milahnya Ibrahim. Apa yang dimaksud dengan milah Ibrahim itu? Yang dimaksud dengan milah Ibrahim, agama Ibrahim setelah Rasulullah Muhammad SAW lahir ke muka bumi, tiada lain adalah dinul Islam. Jadi agama Islam ini merupakan bagian niat terbesar dari Allah diberikan kepada hamba. Mau tidak dikatakan karunia terbesar bagaimana? Karena orang akan bisa mencapai derajat tertinggi dimasukkan ke dalam agama Allah karena orang itulah mengucapkan lima asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itulah orang sudah aslam, itulah yang sudah Islam, itulah yang sudah betul-betul memeluk kepada Islam. Jadi Islam ini adalah merupakan bagian dari milah Ibrahim alaihissalam. Nah, orang sudah Islamnya benar, seperti milahnya Ibrahim alaihissalam, seperti yang dilakukan oleh beliau selaku Khalilullah, itu adalah dia mendahulukan perintah Allah dengan yang lainnya. Maka orang ketika berada di dalam agama Islam, maka dia akan mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lain. Ya. Sesibuk apapun perintah Allah datang segera. Jadi dahulukan. Ya, orang yang senantiasa mendahulukan Allah, maka insya Allah Allah akan dahulukan dia. Bukan dahulukan menjadi diwakan gitu kan. Tapi didahulukan apa yang diinginkan. Kalau kita kan kadang kalau istilah sunnah itu, kalau kita meminta kepada Allah pinginnya segera. Sementara perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak menyegerakannya. Tidak menyegerakannya kita. Ya, salah satu di antara perintah Allah, jangan yang wajib itu kan sudah biasa. Yang sunnah aja yang ada perintahnya. Wa minal laili tahajjad bihi nafilan asa ayyab'asa maqama rabbuka maqama mahmud. Allah akan tinggikan derajat orang hamba apabila di pertengahan malam, di tengah 1/3 malam, orang itu adalah bangkit, itu adalah bang. Kemudian orang itu mau melakukan sunnah tahajud. Itu bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita lakukan. Ya. Ketika datang perintah Allah itu, kemudian kita malah mengabaikan. Kemudian tiba-tiba kita mendapat Allah ingin sedekah. Saya kira nggak tahu malu orang itu, Kalau kewajiban itu sudah pasti insya Allah yang namanya Islam itu tidak akan kesulitan melakukan kewajiban karena dia sudah diterima dengan keyakinannya bahwa itu merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sunah. Jadi jangan menyepelekan kepada hal-hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah sunnah di luar sholat sunnah. Ini maksud adalah sholat sunnah yang tidak akan ada banding pahalanya adalah sholat sunnah rawatib. Ya,
Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang tidak ada bingan pahalanya. Walaupun dibandingkan dengan sholat had, dibandingkan dengan sholat dibandingkan dengan sholat had, dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Sholat rawatib ini tidak ringannya. Maka kita nggak usah menyia-nyiakannya. Ketika kita ingin segera Allah berikan apa yang kita inginkan, maka segerakan semua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar bahwa ini adalah hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita harus berterima kasih kepada Allah. Salah satu tanda orang itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini adalah senantiasa menyegerakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dibanding dengan perintah-perintah lain. Kita harus pandai berterima kasih, pandai bersyukur. Maka dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bangun daripada tidur, maka yang pertama dibaca adalah memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur, gitu kan. Bahkan Rasul itu pernah menyampaikan, siapa yang membaca setelah bangun dari tidurnya kalimat hamdalah, kemudian diikuti dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian diikuti dengan kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar. Kemudian dia katakan di kalimat itu adalah faghfirli, faghfirli, faghfirli. Dia meminta ampun kepada Allah. Maka jaminan dari Allah untuk tersebut sangat luar biasa. Apa jaminannya? Yang pertama, jaminan ketika orang tidur membaca kalimat itu adalah yang pertama, siap ibadah sholat yang dia lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap kesalahan yang ia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap kesalahan yang dilakukan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya, yang ketiga, setiap doa yang kita lantunkan, yang kita pinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Oke, kita berada di dalam Islam, kita menjadi hamba-hamba Allah. Maka kuatkan diri kita, kita harus memaksakan diri di dalam taat pada Allah, karena kalau tidak dipaksa kita tidak akan pernah bisa lakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Jibril malaikat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita betul-betul bisa melakukannya, gitu ya. Kemudian kita bisa kini sehingga kita segalanya sepenuhnya kepada ya Muhammad ismata fa innaka mayyitun wahbub man syi'ta innaka mufaraqatu wa ma syi'ta fa innaka mujzi'un bi. Muhammad, silakan hidup sekerapmu, silakan hidup sekeinginanmu, silakan. Fa inna, tapi ingat bahwa engkau akan mati. Jadi kalau orang merasakan hidup ini gitu kan ya, bebas, silahkan malaikat, silahkan bebas melakukan apapun. Tapi ingat bahwa engkau mati. Kalau kita bahwa kita mati, setelah mati hidup lagi, akan pernah lagi, tinggal menerima yang kita rasakan, yang kita lakukan selama di dunia, maka insya Allah dari kata-kata ini akan terkait dalam jiwa kita sehingga kita mau meningkatkan amal. Wahbu cinta fa inna faraqatun. Silakan kau cintai apa yang kau cintai. Tapi ingat bahwa kau akan berpisah. Akan mati juga. Wa mal masyita innaka muj'un. Tapi kau beramal sekemampuanmu, buatmu, keinginanmu, sikan. Fa innaka muj'un bi. Karena sesungguhnya engkau betul-betul mendapatkan balasan yang dilakukan. Ya, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah SAW di bed ini, insya Allah akan mengingatkan terhadap diri kita. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, jadilah di tahun ini, di tahun baru ini, berhijrahlah kita dari ngedul kepada yang lebih giat lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita simak surah An-Nisa ayat 125 tadi. Jadikan diri kita berserah diri kepada Allah, jadikan diri kita orang yang muhsin, jadikan Allah dan Rasulnya nomor satu dibanding dengan yang lainnya, sehingga insya Allah wattakhadallahu Ibrahim khalila, seperti yang telah Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya,
Allah akan jadikan Ibrahim yang lainnya pun menjadi kekasihnya ketika kita melakukan hal yang seperti itu. Itu mungkin sementara apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada makna dan manfaatnya. Insya Allah waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Abu Husni Mubarak, guru kita yang telah memberikan tausiah yang luar biasa pada siang hari ini. Dan izin Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam chat kami. Iya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita agar selalu berhusnuzon kepada takdir Allah Ta'ala? Husnudon adalah berbaik sangka, dan Allah ini itu tergantung kepada sangkanta. Kalau kita mengatakan Allah ini maha ngampun, pasti Allah mengampuni. Tapi kalau kita, wah jangan-jangan saya nggak diampuni, jangan-jangan betul tidak diampuni. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus senantiasa husnuzon kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah ini memiliki sifat ghafurun, sifat himun. Apa gofurun? Gofurun ini adalah maha luas. Kalau kita istikan dalam bahasa Sunda, kita ini adalah lautan apa? Lautan hina itu kan. Kalau ini lautan hampura. Di lautan hampura ini merupakan yang apa namanya? Ya luas pengampunan. Kemudian rohimun. Rohman ada rohman, ada rohim. Rohman ini kasih yang Allah beri dunia dan akhirat. Ini untuk umat Islam dan muslim seluruh yang diciptakan Allah. Adapun rohimun ini adalah khusus untuk umat Islam beriman kepada Allah. Ya, kelak di akhirat mereka yang bagian di dunia, kemudian mereka beriman kepada Allah. Wayahna di akhirat mual bagian naon. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya senantiasa kita berbaik sangka kepada Allah? Kita harus yakin bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Kita kenali Allah bisifat wabil ama. Sifat-sifat yang 20. Ya, sifat yang mustahil, sifat yang wenas, bil asma, nama-nama yang kita baca di dalam Al-Qur'an yang 100, yang 100 ini adalah yang 1 yang batin, 99 yang zahir, itu semua. Ya coba kita sering baca apa namanya Asmaul Husna, kemudian kita lihat itu dari Asmaul Husna ini, maka selama kita akan berbaik kepada Allah. Allah mengumumkan banyak sekali, oh Allah ini ada saya, gitu kan? Yang mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian. Siap, jazakallah Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz ingin bertanya, bolehkah kita melakukan saum khusus dengan niatan supaya terkabul sesuatu hajat kita? Saum ini niatnya lillah. Innamal malu bin. Amal yang kita lakukan itu tergantung niat yang diniatkan kita. Ketika kita saum lillah. Kalau kita tidak lillah, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Ketika Rasul serta para sahabatnya hijrah Mekah ke Madinah, ya kemudian paman kanat hijruhu lidunya yusibu bimrawatin tuha fajruhu ila maha ilaih, gitu kan. Ketika seseorang berhijrah niatnya karena menikah dia akan para wanita. Jika dia hanya untuk berdagang dia akan berdagang. Tapi kalau hijrah karena Allah, maka semuanya akan didapatkan. Bagaimanakah kita ingin puasa? Puasanya itu karena ingin sesuatu. Ya, secara manusiawi, tapi masalah niat hanya Allah yang tahu, ya. Hanya Allah yang tahu. Ketika kita lakukan saum karena pingin ini. Ya. Secara khusus daripada itu sebetulnya beberapa kalangan ulama yang membolehkan, ya. Ada beberapa ulama yang membolehkan kita saum umpamanya ingin mendapatkan apa kan. Tapi itu kembali kepada kita, bisa secara pribadi untuk saya. Jadi saum itu lillah lah. Lillah ada karena Allah. Jangan saum ingin, saya saum ingin terterak pokoknya gitu kan. Saum sampai 10 hari sampai mutih dan sebagainya.
Ya saumlah ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus ihtiyat, hati-hati supaya akidah tidak terkena gitu kan ya. Jangan melakukan saum karena pingin yang lainnya. Walaupun di kalangan hikmah itu kan, kalau di kalangan ahmad ada yang mengatakan kalau kamu pingin ada ini itu beda lagi makomnya ya, beda lagi makomnya. Hanya di kalangan ahmad itu kadang dia membolehkan suatu hari kan ingin ini, istilah bahasa kasarnya muasaan doa supaya itu kan secara pribadi bagi saya itu lillah karena Allah. Adapun jika kita doa kepada Allah akan Allah turunkan. Saum yang terhebat tersegi saum itu adalah saum Daud. Saum besok saum tidak saum. Kalau tidak ya Senin 3 kali kita. Mampu dada itu ya kami Senin, karena Senin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga, kami itu pintu neraka. Maka ketika dan kami tasawuf kemudian wafat di hari yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan saum dan baik insyaallah. Ya itu mungkin Allahu a'lam. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, punten izin. Bagaimana kalau hajat-hajat kita selalu dikabul oleh Allah, bagaimana membedakan bahwa hal itu merupakan karunia Allah ataukah merupakan istidraj? Istidraj atau karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya adalah berikan kepada masing-masing hamba. Kita mengatakan istidraj itu kejadian atau pengabulan doa yang Allah berikan kepada hamba itu adalah tidak beriman atau hamba itu iman tapi melalaikan ibadahnya. Ketika dia berdoa itu istidraj namanya. Tapi ketika itu betul-betul oleh melakukan semua yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, kemudian dapat apa yang ia lakukan itu berhasil, itu namanya maunah. Ini ada istilah beberapa ya, ada istidraj, ada maunah, ada karomah, ada irhas, ada mujizat, ada 5 ya. Kalau irhas ini cabi, kalau mujizat ini ke nabi, jadi hari ini mujizat sudah tidak diturunkan oleh Allah, kan khusus untuk nabi dan rasulullah. Ya. Kemudian kalau kita katakan, oh ada mujizat datang, itu bukan mujizat. Lantas apanya? Yang hampir mirip dengan kejadian yang Allah berikan kepada hambanya. Bisa jadi itu adalah karomah. Tapi ingat karomah ini Allah berikan pada para aulia, kepada wali-wali. Sehingga kita nanti melihat karomahnya wali siapa itu rumah ya. Dia berdoa langsung, dia pingin sekian langsung, itu rumahnya. Bagaimana dengan kita? Nah, kepada kita selaku mukmin soleh itu baru dikatakan mau kita berdoa hari ini, kemudian Allah segera bukan ini istidraj atau maunah dari Allah. Kita lihat diri kita, apakah kita terus orang yang mau istiqomah dalam hatinya ataupun tidak. Kalau kita ibadah biasa saja, dalam keistiqomahan tidak mampu, ya. Kemudian kita masih sering berbuat kemaksiatan, sering berbuat dosa. Nah itu ada tidak dikatakan sebagai maunah, tapi itu adalah dikatakan sebagai istidraj, diturunkan Allah. Nah, jadi kita membedanya kembali pada posisi orang itu di mana makom orang ini. Kalau makom sebagai dukun ya istidraj, nah itu kan. Makomnya sebagai kiai ulama itu namanya maunah. Seperti orang-orang yang mengistiqomahkan ibadah itu adalah sebagai maunah. Kita akan bisa nilai apakah ini apakah ini maunah ataukah ini istidraj. Nah, kembalikan kepada diri kita. Siapa kita ini sebenarnya? Gitu kan. Husnudon ada kepada Allah ketika kita bertemu dengan Allah. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Dan pertanyaan juga sudah habis Ustaz di chat kami. Mangga sebelum ditutup mungkin akan ada yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada dan manfaat dari apa yang kita lakukan. Saya mengamanahkan khusus pada diri saya umumnya kepada kaum muslim di seluruh bahwa supaya kita mendapatkan
agama ini yang terbaik, supaya kita menjadikan diri ini apa yang paling dikasih oleh Allah. Mari kita serahkan yang pertama penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita menjadi hamba yang mukmin. Kemudian yang ketiga, mari kita ikuti milah Ibrahim, dinul Islam. Allah dan Rasul lebih diutamakan kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah sekali lagi Ustadz Abu Husni Mubarak atas tausiahnya pada siang hari ini, luar biasa. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari kajian kita pada siang hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu kesehatan semuanya, baik itu untuk Ustadz maupun kita jamaah semua yang ada di sini. Hingga insya Allah kita dapat bertemu kembali di kajian Ustadz Abu Husni Mubarak berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah kepada Ustadz dan jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh jamaah yang mengikuti kajian pada siang hari ini. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.